Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum mengenai belajar dari lebah. Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan satu surat di dalam Al-Quran bernama surat An-Nahl yang berarti lebah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebah atau lebah madu merupakan sesuatu yang tidak signifikan pandangan kita. Kita cenderung mengabaikan, namun sebagai seorang muslim diminta untuk memiliki cara berpikir yang berbeda. Salah satunya adalah dengan belajar refleksi dan mengambil hikmah dari hal-hal yang di sekitar kita, termasuk mengambil pelajaran dari lebah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Summa kuli min kulis samarati fasluki subula rabbiki zulula yahruju mim butu niha syarabum muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un illa linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yattafakkarun. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Nabi bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, orang yang beriman seumpama lebah. Sebagai binatang kecil, lebah mempunyai beragam keistimewaan dan manfaat bagi umat manusia. Allah memberinya wahyu, ilham, dalam Quran surat An-Nahl ayat 68, untuk membuat sarang yang kokoh, hangat, dan unik. Lebah pun hanya mencari makan dari sari bunga, serta menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kekuatan bagi umat manusia. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 69.
Dari lebah kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, lebah mengajarkan tentang pentingnya kerja keras, ikhtiar, ketekunan, dan perjuangan. Itulah etos kerja yang harus dimiliki seorang manusia. Allah SWT berfirman, jika sholat telah dilaksanakan, maka berpencarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah supaya kalian memperoleh keuntungan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat di atas meramu 3 hal penting yang seyogyanya dilakukan manusia, yaitu ibadah, kerja keras, dan berzikir, berdoa kepada Allah. Jika seseorang bekerja keras, insya Allah ekonominya akan membaik. Ia akan jadi pribadi yang mandiri, yang mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai misi para nabi. Dalam Quran Surat Al-A'raf yang intinya menghilangkan beban penderitaan dan belenggu kesengsaraan yang ada pada umat. Kedua, lebah mampu membangun rumah yang memberi rasa aman dan nyaman. Perasaan aman seseorang di tengah keluarga, masyarakat, di mana ia tinggal adalah prasyarat utama mencapai kebahagiaan. Untuk itu, keluarga yang merupakan unit terkecil dan basis utama masyarakat harus dibangun menjadi sebuah komunitas yang berkualitas, baik secara lahir maupun batin. Dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya, rasa aman tersebut hanya bisa dirasakan bila kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, spiritual keagamaan, dan kesehatan bisa terpenuhi. Masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki akar keagamaan dan tradisi kekeluargaan yang kuat. Tetapi, transformasi sosial budaya yang cepat mengakibatkan melemahnya nilai-nilai tersebut di tengah masyarakat saat ini. Tidak terbangunnya sistem ketahanan keluarga yang mandiri menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan karena lemahnya akses keluarga terhadap fasilitas yang seharusnya menjadi hak mereka. Beragam permasalahan yang muncul di masyarakat yang sakit bertumpuk dengan kasus yang merusak keluarga seperti kekerasan di tengah keluarga, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, maraknya pelacuran dan penjualan anak, serta ketidakmenentuan moral yang mengakibatkan penyimpangan seksual sehingga angka aborsi meningkat tajam. Ketiga, lebah menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat pada sesama. Kesehatan dan kekuatan fisik merupakan prasyarat utama manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pepatah kuno, mens sana in corpore sano. Pada tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Menemukan relevansinya karena suatu kebahagiaan bermula dari kesehatan fisik. Dalam kondisi sehat, seseorang baru bisa memiliki etos kerja mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah selalu menganjurkan para sahabat agar memperhatikan kesehatan dan kekuatan fisik, sehingga mereka mampu mengemban tanggung jawab jihad fi sabilillah. Jihad dalam konsep Islam adalah keseriusan seorang muslim dalam melakukan usaha-usaha positif dan konstruktif sebagai bagian dari tanggung jawab individu dan sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan. Dalam soal kesehatan dan kekuatan fisik, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam hadis lain, Imam Muslim berkata bahwa Rasulullah
selalu menganjurkan para sahabat untuk berolahraga, seperti menunggang kuda dan memanah. Sehingga orang memiliki kesehatan dan kekuatan fisik dikategorikan Rasulullah sebagai muslim berkepribadian sempurna, kuat, energik, bahagia, berjiwa tenang. Bila 3 pelajaran dari lebah tadi bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk masyarakat robbani yang berkualitas dalam segala bidang kehidupan demi terwujud kehidupan yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Lebah telah diberi ilham oleh Allah SWT tentang bagaimana sebuah masyarakat yang maju akan terwujud dengan peran penguasa Ratu Lebah yang punya orientasi kemaslahatan umat, rakyat lebah, dan mengusahakan penguatan hubungan antar sesama lebah, di mana akhirnya dalam istilah manusia kehidupan sosial akan bergerak dinamis dengan adanya partisipasi publik yang didasarkan pada kerelaan, keswasembadaan, ketaatan pada hukum, keswadayaan, dan kemandirian. Dengan prinsip seperti lebah, kita akan hidup penuh berkah. Sekian kultum pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Retno.